بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, para umahat rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sisa umur kita umur yang barokah. Mudah-mudahan Allah karuniakan juga keluarga kita sakinah mawaddah. Subhanahu wa ta'ala menghadiahkan kepada kita semuanya husnul khotimah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama bagian Islam pada anak. Jadi kenapa pembahasan materi ini penting? Karena ini sebagai bagian dari kewajiban kita para orang tua. Orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sering kita dengar, Rasulullah mengatakan kulukum ra'in wa kulukum mimpin. Ya, setiap kita ini pengembala yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apa yang kita pimpin. Ibu-ibu di rumah juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anaknya, ya, terhadap kewajiban kepada keluarga yang ada. Nah, oleh karena itulah apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW patut untuk kita jadikan terus pedoman di dalam mengarungi kehidupan ini, terutama di dalam mendidik anak. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, itu Rasulullah pernah memberikan informasi kepada kita bahwa tidaklah seorang anak ini dilahirkan melainkan di atas fitrah. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisani. Setiap anak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa fitrah. Fitrah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu seorang Yahudi, seorang Nasrani dan Majusi, ya, atau Majusi. Ini satu persoalan yang serius di dalam kehidupan seorang mukmin. Allah memberikan gambaran kepada kita agar kita tidak mati dalam keadaan kafir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan sekali-kali mati kecuali kita mati dalam keadaan muslim. Oleh karena itulah pentingnya pendidikan oleh orang tua, yang sebenarnya kewajiban mendidik ini adalah pada orang tua. Kalau kita misalnya hari ini ibu-ibu di masa pandemi ini betul merasakan bagaimana peran besar seorang ibu, peran dahsyat seorang ibu di dalam mendidik anak, ya, di tengah problematika yang saat ini terjadi. Nah, kalau kita ingat dengan hadis-hadis Nabi SAW, tentu itu akan menyejukkan sekali. Jadi amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan amanah yang besar. Ya, anak-anak itu amanah yang besar. Jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan mereka ikut syaitan. Karena kita tahu bahwa syaitan akan mengajak anak-anak kita untuk tidak mencintai Rasulullah, tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengajak agar anak kita masuk neraka. Setan mengajak agar keluarga kita ini hancur berantakan.
tidak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, setan menginginkan kita semuanya masuk neraka. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW tidak menginginkan umatnya ini masuk neraka. Tidak menginginkan umatnya ini, keluarganya hancur berantakan dan tidak masuk surga. Nabi senantiasa mengajak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menuntut ilmu pada kesempatan pagi hari. Betapa banyak orang-orang yang tersesat di jalan Allah, kemudian dia bertobat, hadir di majelis ilmu, yang menyempatkan diri untuk menambah ilmu, kemudian Allah berikan kemudahan. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti mungkin bisa dilihat dalam surat Ar-Rum ayat 30 ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita. Jadi agar maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqim wajhaka lidini hanif. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, fitrah Allah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai naluri beragama, gharizah tadayun, ya. Naluri beragama, agama tauhid. Nah, kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar, jadi nggak sesuai fitrah. Jadi ibu-ibu sebesar apapun, seberat apapun kita mendidik anak kita, ya yakinlah bahwa mengantarkan anak menuju Allah itu lebih mudah dibanding untuk mengantarkan anak menentang Allah. Kenapa? Sudah dinaskan di dalam Al-Quran, fitrahnya itu baik. Sehingga kita tinggal meminta kepada Allah Ta'ala, kemudian agar bisa mendidik sesuai dengan yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini, kaitannya dengan membangun kepribadian ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan kita disuguhkan bahwa kerapuhan para remaja ini terjadi pada era-era sekarang ini, ya. Mulai narkoba, kemudian kasus yang lain, ya, kerusakan remaja yang lain, termasuk misalnya kerusakan perilaku, bagaimana mereka berhubungan dengan lawan jenis yang demikian bebas, ya. Ada perang peradaban dan perang pemikiran yang terjadi hari ini. Jadi kaum muslimin, terutama para remaja, diserang secara pemikiran mereka, kemudian diserang secara budaya, sehingga akhlaknya tidak karu-karuan, pola pikirnya tidak kembali kepada Islam, dan rapuh di dalam menghadapi berbagai persoalan. Nah, rusak dan rapuh itu kepribadian yang sangat mengerikan di era saat ini. Kemudian kita lihat juga mereka, para remaja, mudah terbawa arus. Jadi kemana arus mengalir, disitulah mereka ikut, ya. Walaupun tidak sedikit yang berjuang melawan arus agar selamat. Nah, terseret makar setan dan akhirnya menjadi penentang Allah dan Rasul-Nya. Ya, betapa banyak kita lihat di medsos saat ini, mungkin sebagai gambaran. Nah, kepribadian yang rapuh atau rusak ini mengantarkan seorang menjadi anak yang tidak selamat dunia akhirat. Makanya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, tidak akan ada perubahan-perubahan pada realita yang sudah rusak dan melenceng dari manhaj Allah Subhanahu wa taala tanpa kekuatan. Kita kalau merubah anak kita, tidak mungkin tidak, kecuali kita butuh kekuatan. Dan tidak akan ada kekuatan tanpa ada satu pembangunan. Jadi kita kalau tidak ada upaya membangun anak-anak kita, membangun fisiknya, jasad, ruhnya, ya,
Tidak mungkin. Maka ada kekuatan untuk apa? Membangun. Dan tidak akan ada pembangunan tanpa adanya tiga hal. Yang namanya persiapan, kemudian ada pembinaan dan pendidikan. Jadi kita persiapkan, kemudian kita siapkan pembangunan itu, dan kita siapkan pendidikan. Kalau dalam bahasa yang lain ada i'dad untuk persiapan, kemudian ada takwin, pembentukan pembinaan, dan ada tarbiyah. Bagaimana di situ ada pendidikan. Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimana kita membangun kepribadian Islam pada anak? Sebenarnya insyaallah kajian ini kalau misalnya nanti dibutuhkan kita buat seri gitu ya. Yang pertama itu adalah membentuk akidah anak. Jadi kepribadian Islam itu ada beberapa unsur yang patut untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita membentuk akidah anak, keyakinan anak. Kemudian yang kedua, bagaimana membentuk aktivitas ibadah anak. Nah, yang ketiga, bagaimana seorang orang tua membentuk jiwa sosial kemasyarakatan anak. Nah, yang keempat, salah satu tugas orang tua dalam membangun kepribadian itu adalah membentuk akhlak Islami anak. Yang kelima adalah membentuk masyair perasaan anak, agar anak-anak ini memiliki perasaan yang Allah ridhoi. Yang berikutnya adalah membentuk jasmani, fisik anak. Kemudian menanamkan cinta ilmu kepada anak. Dilanjutkan dengan bagaimana memelihara kesehatan anak. Dan yang terakhir bagaimana mengarahkan kecenderungan seksual anak. Bagaimana kita mendidik laki-laki, bagaimana kita mendidik anak perempuan. Maka inilah yang harus dimiliki oleh para orang tua. Ya. Sesibuk apapun ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kita luangkan waktu. Tidak ada kata terlambat, kita berulang di masa yang akan datang. Nah, Ibu sekalian rahimakumullah, nah ini adalah atau masa yang paling baik dalam melakukan pendidikan itu adalah masa kanak-kanak. Makanya sekarang yang nah, mohon maaf nanti kalau putus nyambung saya mau di Japri. Nah, saya lanjutkan. Jadi saat yang paling tepat di dalam melakukan pendidikan anak ini adalah masa kanak-kanak, di mana masa itu merupakan masa terpanjang dibandingkan makhluk yang lain. Ya, kalau kita lihat masa anak kita ini kan cukup panjang dibanding hewan misalnya cukup panjang. Nah, oleh karena itu setelah mempersiapkan, beri itu untuk persiapan. Nah, anak-anak ini kenapa? Nah, ini masih sesuai dengan fitrahnya. Tidak disuruh bohong itu tidak mau ya, kecuali diberi contoh oleh orang tuanya. Disuruh marah, ya tidak bisa marah kecuali ada contoh dari orang tuanya. Kita lihat potret anak itu tidak jauh dari orang tua.
Nggih. Mohon maaf, putus-putus apa masih bisa didengar? Tadi sempat putus Ustadz, sekarang bisa dengar lagi. Oh, nggih, nggih. Saya lanjut. Oke. Ya, kelebihan masa kanak-kanak itu seperti tadi saya jelaskan, ada aktif, kemudian masih polos sesuai dengan fitrahnya dan memiliki waktu yang panjang untuk anak. Nah, sekarang apa tugas seorang ayah dan ibu di dalam menanamkan ideologi Islam, dalam menuntun, mendampingi, mengarahkan, mengenali kemampuan dan potensi anak pada masa depan. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tugasnya ayah dan ibu itu adalah memperhatikan anak dan mengarahkan anak. Untuk apa? Agar anak itu kuat, kemudian kokoh saat badai menerpa di masa yang akan datang. Ya. Bagaimana sekarang derasnya perang pemikiran dan lain sebagainya. Bagaimana juga ini, ya, bagaimana di tengah pandemi, bagaimana terjadi kerusakan moral orang dewasa, anak-anak, ya, jadi korban, tidak bisa menolak sesuatu yang tidak baik, yang dilakukan oleh orang lain. Nah, kita berharap bahwa Ibu-ibu sekalian rahimakumullah masih ingat kisah Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih, kalau kita lihat bagaimana menaklukkan Konstantinopel, merupakan anak yang soleh. Beliau adalah sebaik-baik pemimpin, panglima perang. Dan pasukan yang terbaik adalah pasukan yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Ternyata rahasianya luar biasa. Memiliki keyakinan akidah yang kuat. Kemudian yang kedua, amal ibadahnya luar biasa, tidak pernah putus sholat tahajud, tidak pernah putus sholat duha, kemudian juga tidak pernah putus sholat-sholat sunnah yang lainnya, ya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, bagaimana binaul aqidah, ya, al-islamiyah, bagaimana membangun akidah atau keyakinan Islam kepada anak. Ibu rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa membangun akidah ini begitu penting? Kita mengetahui akidah ini merupakan dasar. Kalau di dalam bahasa yang dinamakan dengan akidah ini atau al-aqidah itu menurut terminologi etimologi bahasa Arab itu dari kata al-aqdu yang berarti adalah ikatan, ya. Atau kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Ya. Sedangkan kalau menurut istilah yang dinamakan akidah adalah iman yang teguh dan pasti. Jadi iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Nah, bagaimana kita memiliki anak ini teguh? Bahkan seperti sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji lebih detail, ya, di yang ada. Saya mencoba mengambil makna yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya, ketika beliau dalam takrif yang beliau tulis yang dinamakan akidah itu adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh dan fitrah. Nah, kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati, kemudian diyakini kesahihannya dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Ya, kalau bahasa lain, aqaid, bentuk jamak dari akidah, beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, kemudian mendatangkan ketentraman jiwa yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Itu akidah, keyakinan. Ya, kita yakin akan berjumpa Allah, kita yakin adanya Allah Ta'ala. Kita yakin bahwa badai ini pasti berlalu. Kita yakin bahwa masa depan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan, ya. Maka akidah Islam itu mencakup iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, ya. Iman terhadap qadar baik dan buruk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akidah Islam ini ciri khasnya semua gaib.
Coba panjenengan pirsani, iman kepada Allah gaib, malaikat Allah gaib, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya yang terdahulu ya. Rata-rata iman kepada rasul, kepada hari kiamat itu gaib, qada, sesuatu yang gaib. Nah, orang tua ini banyak yang bingung ketika menjelaskan kepada anak. Bagaimana cara menyampaikan kepada anak? Bagaimana anak menerimanya? Kemudian menjelaskan dan memaparkannya. Oleh karena itu minimal ada 5 hal yang harus dilakukan oleh para orang tua. Nah, yang pertama mungkin secara singkat akan kita jelaskan pada poin-poin berikut ini ya. Jadi yang pertama ini adalah mentalkin anak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 5 dasar menanamkan akidah kepada anak. Ya. Ada 5 poin, ya, 5 dasar atau 5 pilar menanamkan akidah kepada anak. Menanamkan keyakinan yang kuat kepada anak. Bagaimana anak ini memiliki keyakinan yang kuat? Ya, sekali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai mati tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang pertama, mentalkin anak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimat tauhid. Di dalam hadis riwayat Hakim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah kalimat la ilaha illallah kepada anak-anak kalian sebagai kalimat pertama, dan tuntunlah mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika menjelang mati. Ketika mereka menjelang mati. Kalimat la ilaha illallah kepada anak-anak kalian sebagai kalimat, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah diawali dengan kalimat la ilaha illallah ketika lahir, kemudian ketika kembali kepada Allah mengakhiri kehidupan diakhiri dengan la ilaha illallah. Karena makanya di sisa umur kita ini yang paling penting dalam kehidupan para pemirsa rahimakumullah. Jadi yang paling penting itu adalah husnul khotimah. Jadi apapun profesi kita hari ini, apapun masalah kita hari ini, apapun kondisi kita hari ini, apapun jabatan kita hari ini, maka yang paling penting adalah husnul khotimah. Sudah tidak ada yang paling hebat dibanding hadiah dari Allah, husnul khotimah. Dan akhir kalamnya la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan akhir kalam kita dihadiahkan husnul khotimah dengan akhir kalam la ilaha illallah. Terus meriwayatkan bahwa para sahabat menyukai untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka kalimat la ilaha illallah. Sebagai kalimat pertama kali mereka bisa mengucapkan secara fasih sampai 7 kali. Sehingga kalimat ini menjadi kalimat yang pertama mereka ucapkan. Nah, Ibu rahimakumullah kita. Jadi bagaimana ketika anak-anak mau bisa bicara, bukan panggilannya Abi, Umi, ya, Mbah Kakung, karena dekatnya dengan kakek dan neneknya. Tapi kalimat yang pertama bisa diucapkan adalah la ilaha illallah. Kok sulit ya Ustaz? Kok sulit ya mengajarkan anak dengan kalimat la ilaha illallah? Yang membuat sulit itu siapa? Allah Ta'ala. Yang membuat mudah siapa? Allah Ta'ala. Lakukan yang terbaik dan niatkan ikhlas. Perdengarkan sesering mungkin, insya Allah Allah akan membimbing lidahnya ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentu ya, mana mungkin kalau misalnya anak itu menjadi baik ketika darah yang mengalir itu ada sesuatu yang bermasalah dalam pandangan Allah. Makanan yang dimakan, yang akhirnya menjadi darah dan daging, itu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Makanya satu hal yang patut untuk kita jadikan perhatian, pastikan bahwa yang Bunda suapkan kepada anak adalah halal. Pastikan bahwa di dapur yang Bunda masak itu dari rezeki yang halal, meskipun sederhana,
meskipun sedikit, pastikan kehalalan. Hati-hati kepada para ibunda yang menitipkan anak kepada orang lain. Pastikan orang ini amanah. Kalau ada pembantu di rumah, pastikan bahwa pembantu ini sholih, pembantu ini orang yang baik. Kalau misalnya dididik di sekolah, pastikan bahwa guru mereka adalah guru yang soleh dan sholihah. Sehingga ketika memberikan makanan kepada anak-anak kita, yang dimakan ini adalah jelas kehalalannya. Kenapa? Karena daging yang tumbuh dari rizki yang haram, dari harta yang haram, dari makanan minuman yang haram, susah untuk tidak taat kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita di samping berusaha mengajarkan mereka la ilaha illallah, tapi aspek yang lain juga kita perhatikan ya, secara detail. Kemudian Ibnul Qayyim di dalam kitab Ahkamul Maulud itu mengatakan, di awal waktu ketika anak-anak mulai bisa bicara, hendaknya mendiktekan kepada mereka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Dan hendaklah sesuatu yang pertama kali didengar oleh telinga mereka adalah la ilaha illallah, mengenal Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting yang disampaikan oleh beliau. Nah, kemudian dilanjutkan, juga diajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas singgasananya, yang senantiasa melihat, mendengar perkataan mereka, dan senantiasa bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian terkait dengan bagaimana kita mengawali kehidupan anak dengan la ilaha illallah, kemudian mengakhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, para ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi para muslimah yang ketika melahirkan, ketika ada persalinan, ya, sangat hati-hati di rumah sakit mana tempat bersalinnya, siapa yang memberikan pertolongan persalinan itu. Karena kalau sampai ditangani orang yang tidak beriman, ini masalah yang sangat serius. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan yang mau bersalin, yang mau melahirkan, diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin di tengah pandemi Covid ini diberikan kemudahan, keselamatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus anak-anak kita. Ya, jadi bagaimana kita tetap mendiktekan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di awal anak kita bisa bicara. Kemudian wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, ya radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Bukhari, dan dalam Adabul Mufrad. Ya. Nafkahkanlah keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Janganlah kamu angkat tongkatmu di hadapan mereka. Tanamkanlah kepada mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kaitannya dengan apa? Dengan menanamkan rasa takut kita berikan kepada anak-anak kita agar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, sejak pertama kali mendapat risalah ini, Rasulullah SAW tidak pernah menjauhkan anak-anak dari keimanan. Bahkan beliau telah melampaui batasan yang sempit di wilayah ruang dakwah. Jadi kalau kita misalnya Rasulullah SAW sangat sayang kepada anak-anaknya, sangat sayang kepada para sahabat yang memiliki anak. Jangan mudah memvonis anak nakal, anak tidak